Perkenalkan kami dari kelompok A25CS135. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Estimate. Sebelum kita membahas apa itu estimate, kita akan melakukan studi kasus. Di sini bayangkan kami adalah sebuah perusahaan mainan dengan permintaan pasar yang sangat tinggi. Namun sayangnya stok produksi kami kosong, sehingga pengadaan harus dilakukan secepat mungkin. Kami memiliki berbagai produk, dan produk memiliki banyak komponen, dan setiap komponen bisa berasal dari berbagai vendor, dengan harga yang sering berubah-ubah. Masalahnya adalah estimasi biaya yang kami lakukan masih manual, dengan data vendor, data produk maupun data komponen yang tersebar, sehingga menyebabkan perhitungan di setiap divisi berbeda. Beberapa komponen harus diimpor, namun krus yang digunakan tidak konsisten. Akibatnya, estimasi biaya sering terlambat, pengadaan tertunda, dan produksi gagal memenuhi tingginya permintaan pasar. Dari masalah pada studi kasus tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat proyek estimate ini, yaitu adalah sebuah aplikasi web yang berfungsi sebagai alat bantu perhitungan estimasi harga produk sebelum pengadaan. Sistem ini dibuat secara terpusat dan terstruktur sehingga semua data berada di dalam satu database yang sama. Kemudian, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur integrasi krus dan estimasi yang cepat dan akurat. Selain lagi dari masalah, kami juga melihat tren pada saat ini, di mana banyak organisasi yang kini mendorong digitalisasi proses pengadaan, khususnya pada tahap kritis yaitu penyusunan harga perkiraan terestimasi atau cost estimation. Hal ini karena, satu, adanya kompleksitas harga global meningkat tajam, yaitu seperti fluktuasi mata uang antar negara yang mempengaruhi biaya sehingga sulit melakukan estimasi secara manual. Yang kedua, adanya tuntutan akurasi dan transparansi dalam pengadaan yang semakin tinggi. Yang ketiga, ada standar internasional yang menuntut adanya digital traceability untuk setiap transaksi yang berada pada ISO 901 manajemen mutu dan juga ISO 37001 anti korupsi. Kemudian ada risiko fraud dan markup yang perlu ditekan melalui mekanisme digital yang lebih aman. Nah, contoh implementasi dapat dilihat pada pemerintahan maupun BUMN seperti PN dengan e-budgeting dan Pertamina dengan Pertamina Integrated System yang menerapkan digitalisasi HPE untuk pengelolaan yang lebih transparan dan akurat. Masuk pada bagian kedua, yaitu temuan literatur, kami merujuk pada 3 temuan. Yang pertama, digitalisasi. Studi menunjukkan perusahaan sekelas Pertamina dan PLN sudah memakai sistem digital sehingga perhitungan jadi lebih cepat dan kesalahan manual berkurang drastis. Yang kedua, data historis. Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan harga bahan dan jasa secara terpusat dapat membantu membuat estimasi lebih konsisten. Yang ketiga, transparansi. Pada sistem digital itu menciptakan audit trail atau jejak rekam sehingga manipulasi data anggaran bisa dicegah. Selanjutnya, bagian ketiga, kesenjangan identifikasi. Dari riset-riset sebelumnya, kami melihat ada celah atau gap yang belum terpenuhi secara maksimal. Yang pertama, kebanyakan studi yang ada hanya berfokus pada pengadaan domestik sehingga kurang menyoroti estimasi barang impor. Yang kedua, sistem saat ini belum ada platform all-in-one yang bisa menghitung komponen biaya impor secara otomatis dan terintegrasi. Yang ketiga, belum ada sistem yang mendukung simulasi biaya secara real-time untuk mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya, alasan pembuatan estimate. Berangkat dari celah masalah tadi, inilah dasar alasan pembuatan estimate dengan 3 fokus utama. Yang pertama, soal perhitungan manual. Kami ingin meninggalkan cara lama yang rawan human error. Dengan sistem ini, proses perhitungan jadi otomatis sehingga hasilnya jauh lebih presisi. Yang kedua, transparansi. Kami ingin memastikan setiap jejak data terekam jelas. Dengan begitu, proses pengadaan jadi benar-benar terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, soal keputusan berbasis data, kami ingin stakeholder bisa mengambil keputusan berdasarkan data historis yang valid, bukan sekedar asumsi. Selanjutnya adalah masalah yang diselesaikan estimate. Karena kan Anda membayangkan berapa besar kerugian bisnis hanya karena kesalahan perhitungan dalam estimasi harga? Dalam pengembangan estimate web, kami menemukan 3 masalah utama yang sering terjadi. Pertama, penghitungan estimasi harga seringkali tidak akurat dan tidak konsisten karena masih manual. Kedua, kurangnya transparansi. Tidak ada jejak audit yang jelas sehingga sulit melacak siapa yang mengubah harga dan kapan. Dan ketiga, minimnya pemanfaatan data historis. Padahal, data masa lalu dan faktor eksternal sangat krusial untuk prediksi harga yang tepat. Selanjutnya, perbandingan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan aplikasi yang sudah ada? Kami membandingkan estimate web dengan aplikasi sejenis. Di satu sisi ada SAP Ariba. Fiturnya sangat lengkap untuk korporasi global, tapi sangat mahal, kompleks, dan butuh waktu lama untuk dipelajari. Di sisi lain ada Estimate One. Ini bagus, tapi terlalu spesifik untuk proyek konstruksi dan tidak mengintegrasikan kurs mata uang. Disinilah Estimate Web hadir sebagai solusi. Kami fokus pada estimasi harga produk impor dengan fitur unggulan, perhitungan harga otomatis HPA yang sudah terintegrasi langsung dengan Kurs Bank Indonesia.
Solusi ini pas karena tidak terlalu rumit, tapi sangat fungsional. Selanjutnya, hasil perkembangan produk. Lalu bagaimana bentuk konkret solusinya? Ini adalah tampilan MVP kami. Konsep utamanya adalah sentralisasi data. Anda bisa lihat beberapa contoh page pada tampilan website kami di sini. Estimate Web mengintegrasikan semua data, produk, vendor, komponen, dan harga dalam satu sistem sentral. Tidak ada lagi data yang tercecer di spreadsheet terpisah. Dengan sistem ini, informasi tersimpan secara konsisten, transparan, dan yang paling penting mudah diakses kapan saja untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Estimate Web hadir untuk mengubah kerumitan estimasi menjadi akurasi. Saya di sini akan menjelaskan slide MVP estimasi harga terintegrasi. Di fitur ini, estimasi pada estimate memungkinkan user memilih produk dari drop-down, lalu sistem otomatis menampilkan komponen, vendor, dan harga masing-masing. Jadi total estimasi harga dihitung secara otomatis dengan user bisa memilih tanggal estimasi untuk konversi harga komponen impor sesuai dengan kurs BI. Jadi semua data tersimpan di database secara aman sehingga perhitungan cepat, akurat, dan transparan. Lalu selanjutnya ada set fitur dari estimation, normalization, dan audit report. Fitur ini menormalkan biaya historis ke harga komponen terbaru dan terkini untuk memisahkan perubahan biaya real dari fluktuasi mata uang. Jadi user bisa melihat tren-tren harga per komponen, lalu membandingkan biaya aktual dan normalisasi, serta melakukan audit estimasi dengan cepat dan transparan. Selanjutnya ada slide innovation fitur, statistik dan perbandingan harga per komponen. Jadi fitur ini menampilkan sebuah statistik dan perbandingan harga komponen dari berbagai vendor. User dapat melihat harga terbaru, vendor termurah, serta riwayat-riwayat harga dari tanggal-tanggal sebelumnya. Dengan data ini, user bisa menganalisis sebuah tren harga, membandingkan penawaran antar vendor, dan membuat keputusan pembelian yang jauh lebih efisien. Baik, mari kita beralih ke aspek teknis yaitu dokumentasi. Sesuai dengan ringkasan aplikasi dan fitur utama yang kami kembangkan di aplikasi ini, dokumentasi kami yang dapat diakses melalui KISS GitHub memberikan panduan langkah demi langkah untuk menjalankan proyek. Dan langkah yang pertama yaitu planning repository, yang kedua instalasi dependensi backend, kami menggunakan struktur Laravel, kemudian yang ketiga setup file environment, yang keempat setup database, yang kelima instalasi dependensi frontend, dan yang keenam menjalankan server. Oke, selanjutnya untuk resource, untuk mewujudkan fungsionalitas estimate kami merencanakan dan menggunakan sumber daya berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Tim kami didesain dengan peran yang spesifik dan terbagi secara modular, yaitu terdiri dari 2 orang developer web, 1 orang UI UX designer, 1 orang project manager, dan 1 orang tester atau QA. Dan yang kedua untuk tools dan infrastruktur. Dari segi teknologi dan infrastruktur, kami memanfaatkan MySQL sebagai database utama, Laravel sebagai framework, dan komponen krusial API integrasi Kurs Bank Indonesia untuk konversi otomatis. Untuk yang terakhir yaitu rencana ekstensi, rencana pengembangan lanjutan meliputi integrasi perhitungan bea cukai dan dashboard prediksi harga. Baik, selanjutnya, ini adalah roadmap implementasi estimate dalam 6 bulan pasca rilis. Kami membagi menjadi 5 tahap kunci. Tahap yang pertama yaitu stabilitas dan validasi sistem, yaitu di bulan pertama ini fokus pada audit logika perhitungan dan penyesuaian struktur database untuk histori jangka panjang. Kami juga melakukan pengujian fungsional menyeluruh. Yang tahap kedua yaitu pengujian pengguna dan keandalan data. Di bulan kedua ini kami melakukan uji coba internal dengan data pengadaan real dan memvalidasi transparansi perhitungan di antara periode waktu. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu implementasi operasional awal. Di bulan ketiga ini meliputi deployment ke server produksi, pembuatan manual pengguna atau video, dan pelatihan singkat untuk staf pengadaan. Selanjutnya di tahap keempat yaitu pengembangan fitur lanjutan. Di bulan 4-5 ini fokus pada peningkatan dengan integrasi API Kurs otomatis dan penambahan fitur ekspor laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Dan yang kelima atau tahap terakhir ini merupakan evaluasi dan skalabilitas. Di bulan ke-6 ini merupakan tahap akhir yaitu evaluasi manfaat sistem terhadap efisiensi pengadaan dan persiapan untuk mengembangkan multi-project atau multi-perusahaan di masa depan. Dan ini memastikan estimate terus memberikan nilai dan siap untuk pertumbuhan bisnis. Itu tadi presentasi dari tim kami. Sebagai penutup, estimate siap menjadi solusi efisiensi dan akurasi estimasi biaya pengadaan, didukung oleh fondasi teknis Laravel yang kuat dan roadmap yang terstruktur. Terima kasih.